Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim bin Syabib bin Syabbah bercerita, pada suatu hari kami duduk-duduk bersama. Lalu ada seseorang datang dan ikut bergabung bersama kami. Dia hanya mengenakan satu kain yang dia balutkan pada tubuhnya. Lalu dia melontarkan sebuah permasalahan yang selanjutnya membuat kami asyik membicarakan tentang ilmu fikih. Pada hari Jumat berikutnya, dia datang kembali dan duduk bersama kami. Saat itu, kami sudah mulai memiliki perasaan senang dan tertarik kepadanya, karena ternyata dia adalah seorang yang berilmu. Lalu, kami menanyakan di mana rumahnya. Dia mengatakan bahwa dirinya tinggal di daerah Harbiyah. Kami juga menanyakan nama kunyahnya. Dia mengatakan bahwa nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kami merasa senang dan sangat menikmati duduk bersama dengannya. Sejak kehadiran dirinya, majelis kami berubah menjadi majelis fikih. Selama beberapa waktu, kami sering membentuk majelis bersama dengan dirinya, hingga pada suatu saat, dia tidak lagi datang ke majelis kami. Lalu, kami saling berbincang-bincang, bagaimana ini? Sebelumnya, majelis kita terasa semarak dengan kehadiran Abu Abdillah. Namun saat ini, majelis kita menjadi terasa sepi. Kemudian, kami membuat janji bahwa besok pagi kami akan pergi ke Harbiyah untuk mencari tahu ada apa dengan Abu Abdillah. Keesokan harinya, kami pergi ke Harbiyah bersama. Karena waktu itu kami datang ramai-ramai, maka kami merasa tidak enak untuk bertanya tentang Abu Abdillah kepada penduduk di sana. Kebetulan, saat itu kami melihat ada beberapa anak kecil baru pulang mengaji. Lalu kami bertanya kepada mereka, apakah kalian kenal Abu Abdillah? Mereka pun balik bertanya, barangkali yang kalian maksud adalah Abu Abdillah As-Sayyad. Kami menjawab, iya, benar. Mereka berkata, biasanya di jam seperti ini sebentar lagi dia akan datang. Setelah mendengar ucapan mereka, lantas kami duduk menunggu, dan benar saja, tidak lama kemudian kami melihat Abu Abdillah datang dengan mengenakan semacam sarung yang sudah usang, dan di pundaknya tersampir kain yang sudah lusuh juga. Dia datang sambil membawa beberapa ekor burung yang sudah disembelih dan beberapa ekor burung lain yang masih hidup. Ketika melihat kami, dia pun tersenyum kepada kami, lantas berkata, apa gerangan yang membawa kalian datang ke sini? Kami menjawab, kami merasa kehilangan engkau. Sebelumnya, engkau telah membuat majelis kami menjadi semarak, tapi kemudian engkau menghilang. Apa yang telah membuat engkau tidak datang lagi ke majelis kami? Abu Abdillah menjawab, saya akan berkata jujur dan menyampaikan apa adanya kepada kalian semua. Begini, saya punya seorang tetangga yang setiap hari saya meminjam darinya sebuah pakaian yang saya pakai ketika datang ke majelis kalian. Tetangga saya itu adalah orang asing dan bukan asli penduduk di sini. Saat ini, dia sudah kembali pulang ke kampung halamannya, sehingga saya tidak bisa lagi meminjam baju darinya untuk saya pakai ke majelis kalian. Setelah itu, kami semua waktu itu setuju untuk ikut ke rumahnya. Kami pun berjalan mengikuti Abu Abdillah hingga sampai di sebuah pintu rumah. Lalu, Abu Abdillah mengucapkan salam, menunggu sebentar, kemudian masuk dan mempersilahkan kami masuk. Lantas, dia masuk menemui istrinya dan menyerahkan beberapa ekor burung yang telah disembelih itu kepadanya. Sementara itu, burung-burung yang masih hidup tetap dibawa. Lalu, dia pamit kepada kami untuk pergi keluar sebentar. Ternyata, dia pergi ke pasar untuk menjual burung-burung yang masih hidup tersebut. Lalu, uang hasil penjualannya dia gunakan untuk membeli roti. Beberapa waktu setelah itu, dia sudah kembali pulang.
sementara istrinya sudah selesai memasak burung-burung tersebut dan menyiapkannya. Lalu, dia pun menghidangkan kepada kami makanan roti dan olahan daging burung. Kami pun makan bersama. Pada saat dia pergi mengambil sesuatu, kami berbisik-bisik, "Kalian lihat, kalian harus membantunya dan mengubah keadaan hidupnya. Bukankah kalian orang-orang terpandang di Basrah?" Lalu, satu persatu dari kami mulai menyampaikan komitmennya untuk menyumbang. Ada yang menyumbang 500, 300, ada yang berjanji akan memintakan sumbangan kepada si fulan dan si fulan, hingga total uang yang terkumpul mencapai 5.000 dirham. Kami pun pulang. Pada saat sampai di Mirdad, kami melihat Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, sedang duduk. Lalu dia berkata kepada pembantunya, "Panggillah Ibrahim bin Syabib bin Syabbah di antara orang-orang itu dan suruh dia ke sini menemuiku." Lalu, saya pun datang menemui Muhammad bin Sulaiman. Lantas, dia bertanya kepada saya, "Baru pulang dari mana?" Lalu, saya bercerita apa adanya kepadanya. "Kalau begitu, saya akan mendahului kalian dalam memberikan bantuan kepada orang itu," kata Muhammad bin Sulaiman setelah mendengar cerita saya. Lantas, dia menyuruh pembantunya untuk mengambilkan sekantong uang dirham. Setelah itu, dia memanggil salah seorang pelayan. "Pergilah engkau bersama orang ini, lalu serahkan uang ini kepada orang yang dia maksud." Saya pun merasa gembira. Kemudian, saya bergegas pamit pergi ke rumah Abu Abdillah. Sesampainya di depan pintu rumah Abu Abdillah, saya langsung mengucapkan salam dan terdengar suara Abu Abdillah menjawab salam saya dari dalam rumah. Sesaat kemudian, dia sudah keluar menemui saya. Pada saat melihat seorang pelayan datang sambil membawa sekantong uang, wajah Abu Abdillah langsung berubah, seakan-akan saya telah menaburkan abu ke wajahnya. Dia melihat saya dengan mimik dan raut wajah yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Abu Abdillah berkata kepada saya, "Apa-apaan ini? Apakah engkau ingin mendatangkan fitnah terhadap saya?" Saya pun menjawab, "Wahai Abu Abdillah, sabar, duduklah dan dengarkan dulu penjelasan saya." Lalu, saya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian, saya berkata, "Kamu tahu, dia Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang lalim. Seandainya dia menyuruh saya untuk menyerahkan uang ini kepada siapapun, niscaya saya akan kembali menemuinya dan melaporkan bahwa uang itu sudah saya berikan kepada seseorang. Jadi, tolong mengertilah." Akan tetapi, dia justru semakin marah, lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya. Saya pun kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada Tuan Gubernur Muhammad bin Sulaiman. Akhirnya, tidak ada jalan lain bagi saya melainkan harus berterus terang kepada gubernur. Saya pun beranjak pergi untuk menemui gubernur dan menceritakan apa yang terjadi, apa adanya. Sungguh, orang itu adalah orang Khawarij Haruri, kata Gubernur Muhammad bin Sulaiman setelah mendengar penjelasan dari saya. Lalu, dia menyuruh pelayan untuk mengambilkan pedang. Kemudian, dia berkata kepada saya, "Pergilah engkau bersama pelayan ini ke rumah orang itu." Setelah pelayan ini menyeret orang itu keluar rumah, penggallah kepalanya, lalu bawa kemari. Saya pun berkata, "Semoga Allah memperbaiki gubernur. Demi Allah, sungguh dia itu bukan orang Khawarij. Begini saja, saya akan pergi ke rumahnya dan membawa dia kemari untuk menghadap kepadamu." Hal itu saya lakukan tidak lain hanya ingin menyelamatkan Abu Abdillah. Lalu, gubernur meminta bahwa saya benar-benar menjamin akan membawa Abu Abdillah menghadap kepadanya. Lantas, saya pun pergi lagi ke rumah Abu Abdillah. Sesampainya di depan pintu rumah, saya mengucapkan salam. Lalu, istri Abu Abdillah terdengar datang sambil menangis, kemudian membukakan pintu, menyembunyikan dirinya, dan mempersilahkan saya masuk. Istri Abdullah berkata, "Apa urusan kalian dengan Abu Abdillah?" Aku pun bertanya, "Memang,
apa yang telah terjadi dengan dirinya. Istrinya pun menjelaskan, tadi Abu Abdillah masuk, lalu pergi ke sumur dan mengambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian saya mendengar dia berucap, wahai Tuhanku, ambillah nyawa saya dan janganlah engkau menimpakan fitnah terhadap diri ini. Kemudian dia mulai membentangkan badannya sambil mengucapkan ucapan tersebut. Lalu saya datang mendekatinya, tapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Saya pun berkata, Masya Allah, sungguh kami memiliki sebuah cerita yang luar biasa. Tolong, engkau jangan melakukan apapun terlebih dahulu terhadapnya. Lantas, saya bergegas pergi menemui Gubernur Muhammad bin Sulaiman dan menceritakan apa yang terjadi. Saya akan pergi ke sana sekarang dan saya akan mensolati jenazahnya, kata Gubernur Muhammad bin Sulaiman setelah mendengar cerita saya. Berita pun langsung menyebar luas di Basrah. Gubernur Muhammad bin Sulaiman dan segenap masyarakat Basrah datang berbondong-bondong menghadiri acara pemakaman Abu Abdillah. Wallahu a'lam bis-shawab.